Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ridwan Makan. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah formulir registrasi mahasiswa. Nah, untuk membangun sebuah formulir yang rapi, kita menggunakan kombinasi HTML dan sedikit sentuhan CSS untuk tata letaknya. Untuk hasil akhirnya kita nanti akan terlihat seperti contoh yang di atas atau tabel yang di atas ini, teman-teman. Jadi baik teman-teman, pertama-tama kita akan membuat sebuah file, dan di sini saya sudah membuat sebuah folder dengan nama Yera PBW. Sekarang kita akan membuat sebuah file untuk proyek kita dengan nama Nah, sebelum kita memulai pembuatan codingan, di sini saya sudah memasukkan gambar yang akan kita pakai pada icon save atau icon submit sebentar, teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai membuat codingannya.
lebih baik saya akan menjelaskan uh, hasil atau bagian-bagian tag HTML yang saya gunakan untuk membangun formulir registrasi. Jadi, struktur utama yang kita gunakan adalah tabel agar tampilannya terlihat jelas dan terorganisir. Pertama kita lihat di bagian atas ada tag dexy type yang merupakan standar HTML5. Di sini saya mengatur bahasa atau language-nya dalam bahasa Inggris. Untuk judul di halaman webnya, saya menggunakan tag H1 agar teksnya terlihat besar dan jelas. Kita akan masuk ke bagian inti. Saya menggunakan tag table agar garis pembatasnya saya beri atribut border 1. Saya juga menambahkan cell spacing 0 dan cell paddingnya 5 supaya jarak teks dalam kotak tidak terlalu rapat. Dan tabel ini di setiap baris baru kita mulai dengan tag tr atau table row, dan setiap kolomnya kita gunakan tag td atau table data. Untuk baris pertama ada nama calon mahasiswa. Di sini saya menggunakan atribut callspan 3. Fungsinya untuk menggabungkan 3 kolom menjadi 1 baris. Dan isinya ada 3 inputan, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dan semuanya menggunakan tipe teks. Untuk baris yang kedua, di bagian tempat tanggal lahir, saya menggunakan 2 jenis input. Untuk tempat tanggal lahir menggunakan tipe teks, sedangkan untuk tanggal lahir saya gunakan tipe data. Dan untuk tipe tanggal lahir saya menggunakan tipe data agar muncul otomatis kalender saat diklik. Untuk jenis kelamin saya menggunakan tipe radio. Radio button ini cocok digunakan kalau kita ingin pengguna hanya memilih satu dari 2 pilihan, yaitu contohnya dia memilih centang laki-laki atau perempuan. Untuk bagian alamat, karena teksnya biasanya panjang, saya tidak memakai input biasa, melainkan menggunakan teks area. Di sini saya atur jumlah kolom dan barisnya agar kotaknya cukup luas untuk menulis alamat lengkap. Untuk calls-nya 50 dan row-nya 6. Jadi calls ini untuk panjangnya dia teman-teman. Dan row untuk kalau calls untuk lebar dan row panjang. Untuk bagian email, karena di sini saya menggunakan tipe email. Ini penting karena browser bisa memvalidasi secara otomatis apakah format yang dimasukkan sudah benar menggunakan tanda underscore. Kita akan masuk ke baris yang ke-6, jurusan SMA. Nah, di bagian asal jurusan SMA dan pilihan prodi saya menggunakan text select. Di dalamnya ada text option untuk daftar pilihan. Pada bagian SMA saya menggunakan tambahan atribut
untuk selected pada pilihan TKJ agar otomatis terpilih saat halaman terbuka. Yang ini. Untuk prodi, saya menggunakan option group untuk mengelompokkan jurusan berdasarkan fakultasnya seperti FST, FEBH, dan FKIP. Nah, ini. Dan di sini juga saya menggunakan option atau atribut selected pada bagian pilihan guru tag agar otomatis terpilih saat diklik. Nah, ini teman-teman. Yang terakhir ada fitur upload foto. Di sini kita gunakan input atau tipe file dan ini akan memunculkan tombol choose file agar user bisa mengambil foto dari perangkat mereka. Jika kita klik yang ini, dia akan mengarah ke halaman file kita, teman-teman. Dan untuk menutup formulir, saya menggunakan tombol simpan dan di sini saya menggunakan tipe image dengan sumber gambar icon save. Jadi gambar tersebut berfungsi sebagai tombol submit yang akan mengirimkan semua data yang sudah kita isi ke database. Ini ya, teman-teman. Jadi itu saja penjelasan singkat mengenai struktur tabel dan tag input yang saya gunakan dalam pembuatan formulir registrasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.